Malam belum sepenuhnya pergi dari Tanah Pati. Angin membawa bau tanah basah, dan di kejauhan, sosok Jangkung melangkah sendirian. Ia tidak membawa kitab, tidak pula tongkat kebesaran. Hanya tubuh kurus, tatapan tajam, dan keberanian untuk tidak tunduk. Namanya Mbah Saridin. Sebagian menyebutnya wali, sebagian lagi menyumpahinya sebagai orang sesat. Ia tertawa ketika orang lain bersujud. Ia berjalan ke tempat yang dihindari para alim. Desa berbisik, para penguasa resah, dan para ulama mulai merasa terancam. Bukan karena kekerasan, bukan karena pemberontakan, tetapi karena satu hal yang paling ditakuti zaman manapun, seorang manusia yang tidak bisa dikendalikan. Dan dari langkah sunyi lelaki inilah, sebuah kisah besar akan bermula. Kisah yang kelak mengubah wajah Pati, atau menghancurkannya dari dalam. Sebelumnya bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Ya Robbal Alamin. Tanah Pati pada masa itu belum sepenuhnya jinak. Sawah membentang luas, tetapi di balik hijaunya tersimpan kecemasan yang tak terucap. Malam turun cepat, membawa dingin yang merayap dari tanah basah. Di sela suara jangkrik dan desir angin, orang-orang menutup pintu lebih awal, seolah takut pada sesuatu yang tak terlihat, namun selalu terasa hadir. Di tengah suasana itulah, sebuah nama mulai beredar dari mulut ke mulut. Bukan nama bangsawan, bukan pula gelar ulama besar. Nama itu disebut setengah berbisik, setengah ragu. Mbah Saridin, lelaki bertubuh jangkung, berwajah keras, dengan sorot mata yang membuat orang sulit menatap lama. Ia berjalan tanpa rombongan, tanpa tanda kehormatan, seolah tak peduli pada dunia yang menilainya. Saridin tidak datang membawa janji. Ia juga tidak menawarkan keselamatan dengan kata-kata manis. Kehadirannya justru membuat suasana desa berubah. Orang-orang merasa diperhatikan, seperti sedang diuji tanpa tahu soal apa. Ada yang berkata, langkahnya terlalu bebas, tertawanya terlalu lepas, dan caranya berbicara terlalu kasar untuk ukuran orang yang mengaku dekat dengan Tuhan. Namun, anehnya, di balik semua itu, ada daya yang sulit dijelaskan. Ketika Saridin lewat, percakapan mendadak terhenti. Anak-anak berhenti bermain. Orang dewasa menunduk, bukan karena hormat, melainkan karena naluri. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang memaksa batin untuk waspada. Ia tidak memerintah, tetapi kehadirannya sudah cukup menjadi perintah. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dari mana asal lelaki ini? Siapa gurunya? Di pesantren mana ia belajar? Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah menemukan jawaban memuaskan. Saridin tidak suka menjelaskan diri. Jika ditanya, ia hanya tersenyum tipis, kadang tertawa, lalu berlalu begitu saja. Bagi sebagian orang, sikap itu adalah tanda kesombongan. Bagi yang lain, justru tanda bahaya. Para tetua desa merasa gelisah. Tanah Pati dikenal menjunjung keteraturan, adat, dan hierarki. Setiap orang tahu tempatnya. Namun Saridin seperti tidak mengenal batas itu. Ia duduk sejajar dengan rakyat kecil, berbicara tanpa tedeng aling-aling, dan tidak pernah terlihat mencari restu siapapun. Ia seperti berdiri di luar aturan yang selama ini menjaga keseimbangan. Kegelisahan itu perlahan merambat ke lapisan yang lebih tinggi. Nama Saridin mulai sampai ke telinga orang-orang berpengaruh. Mereka tidak melihatnya sebagai orang suci, melainkan sebagai ketidakpastian. Sosok yang tidak bisa ditebak lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Terlebih, lagi pengaruhnya tumbuh tanpa izin, tanpa struktur, tanpa komando. Di sisi lain rakyat kecil mulai memandangnya dengan cara berbeda. Mereka melihat Saridin bukan sebagai guru, melainkan cermin. Ia memantulkan kejujuran yang sering disembunyikan. Ia menyentuh luka batin tanpa kata-kata lembut. Bagi mereka, kehadirannya terasa berat, tetapi juga jujur. Seperti angin kencang yang menyapu debu, menyakitkan, namun membersihkan. Malam demi malam berlalu, dan bayangan lelaki jangkung itu semakin sering terlihat. Tanah Pati seakan menahan napas. Belum ada benturan, belum ada penghakiman, tetapi garis tak kasat mata mulai ditarik. Di satu sisi, tatanan lama berdiri kokoh. Di sisi lain, Saridin melangkah tanpa ragu. Dan di antara keduanya, sejarah mulai bergerak, pelan tapi pasti, menuju sebuah peristiwa yang tak bisa dihindari. Jauh sebelum namanya bergaung di Tanah Pati, Mbah Saridin telah lebih dulu menjadi bahan bisik di tempat kelahirannya. Sejak kanak-kanak, tubuhnya sudah tampak lebih tinggi dari sebaya, geraknya lincah,
dan matanya menyimpan sorot yang sulit ditebak. Ia bukan anak yang mudah diarahkan. Ketika anak lain belajar meniru, Saridin justru bertanya, mengapa sesuatu harus dilakukan dengan cara tertentu? Ia tumbuh di lingkungan yang mengenal aturan. Sebagai penyangga hidup, anak-anak diajari diam saat orang tua berbicara, menunduk saat guru lewat, dan patuh tanpa banyak tanya. Namun, Saridin selalu gagal menyesuaikan diri. Ia mendengar, tetapi tidak selalu mengikuti. Ia menghormati, tetapi tidak pernah tunduk sepenuhnya. Bagi sebagian orang dewasa, sikap itu adalah bibit pembangkangan. Di langgar kecil tempat anak-anak belajar mengaji, Saridin sering membuat suasana berubah. Bukan karena ia tak bisa membaca, melainkan karena ia membaca dengan cara berbeda. Saat yang lain mengeja dengan takut salah, Saridin membaca dengan lantang, lalu berhenti dan bertanya tentang makna. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat guru terdiam, bukan karena tak tahu, melainkan karena merasa ditantang oleh bocah yang seharusnya hanya mendengar. Hukuman datang silih berganti. Teguran, cubitan, bahkan pengusiran sementara tak membuatnya jera. Saridin menerima semua itu tanpa dendam, tetapi juga tanpa rasa bersalah. Ia pulang dengan langkah tenang, lalu keesokan harinya kembali dengan sikap yang sama, seolah hukuman hanya menyentuh tubuhnya, bukan keyakinannya. Bagi anak lain itu mengherankan, bagi orang dewasa, itu mengkhawatirkan. Di rumah, orang tuanya hanya bisa menarik napas panjang. Mereka melihat Saridin bukan sebagai anak nakal, tetapi sebagai anak yang berjalan terlalu cepat. Ia jarang bermain seperti anak lain. Waktunya lebih banyak dihabiskan mengamati, mendengar, dan menghilang ke tempat-tempat sepi. Kadang ia pulang dengan pakaian kotor tanah, kadang dengan mata berbinar, seolah baru menemukan sesuatu yang tak bisa diceritakan. Desa mulai memberi cap. Anak aneh, anak keras kepala, anak yang kelak membawa masalah. Label-label itu menempel lebih cepat daripada doa-doa kebaikan. Saridin mendengarnya, tetapi tidak pernah membantah. Ia seperti membiarkan penilaian itu lewat begitu saja. Sementara di dalam dirinya, sesuatu terus tumbuh. Sesuatu yang tidak mencari persetujuan. Pada satu titik, jarak antara Saridin dan lingkungannya semakin terasa. Ia tidak memberontak, tetapi juga tidak menyatu. Ia berdiri di tengah, membuat orang sulit menentukan sikap. Apakah ia harus dibimbing lebih keras atau dijauhkan agar tidak menulari yang lain? Pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban yang memuaskan siapapun. Dari masa kanak-kanak itulah benih konflik mulai tertanam. Bukan konflik dengan pedang atau teriakan, melainkan konflik nilai. Dunia menuntut kepatuhan, sementara Saridin tumbuh dengan keyakinan bahwa kebenaran tidak selalu tinggal di tempat yang disepakati bersama. Dan tanpa disadari siapapun, anak aneh yang tak pernah tunduk itu sedang menyiapkan dirinya untuk sebuah jalan panjang. Jalan yang kelak membuat banyak orang kembali mempertanyakan apa arti patuh, dan kepada siapa kepatuhan seharusnya diberikan. Saat usia Saridin beranjak dewasa, jarak antara dirinya dan dunia semakin melebar. Bah Saridin mulai jarang terlihat di tempat-tempat ramai. Ia tidak lagi betah berada di lingkaran yang gemar menilai dan mengatur. Bagi Saridin, keramaian terasa bising, bukan oleh suara manusia, melainkan oleh tantun-tantun yang saling bertabrakan. Ia memilih pergi tanpa pengumuman. Tidak ada pamit panjang, tidak ada pesan khusus. Suatu pagi, orang-orang hanya menyadari bahwa Saridin tidak terlihat lagi. Langgar, rumah, dan jalan desa kehilangan sosok jangkung yang selama ini membuat mereka resah. Namun ketenangan itu ternyata tidak berlangsung lama, karena kepergiannya justru meninggalkan tanda tanya yang lebih berat. Saridin berjalan menuju tempot-tempot yang jarang didatangi. Hutan yang lembab, sungai yang dingin, dan tanah kosong menjadi ruang belajarnya. Ia tidur di bawah langit terbuka, makan seadanya, dan membiarkan tubuhnya menyatu dengan rasa lapar. Bagi orang lain, itu penderitaan. Bagi Saridin, itu cara untuk mendengar suara yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk manusia. Hari-hari berlalu tanpa hitungan waktu. Ia tidak mengejar ilmu dengan nama, tidak pula mencari guru dengan gelar. Alam menjadi kitab yang ia baca pelan-pelan. Angin mengajarinya sabar, hujan mengajarinya menerima, dan sepi mengajarinya mendengar dirinya sendiri. Dalam kesunyian itulah, sesuatu di dalam dirinya mulai mengeras. Bukan menjadi dingin, tetapi menjadi jernih. Sesekali, Saridin kembali muncul di perkampungan lain. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya lebih matang, dan sorot matanya semakin dalam. Ia tidak berceramah panjang, hanya berbicara seperlunya. Namun kata-katanya sering membuat orang terdiam. Ia seolah tahu apa yang disembunyikan,
Apa yang ditakuti dan apa yang dihindari orang-orang dalam hidup mereka. Sebagian menyambutnya dengan curiga. Mereka melihat Saridin sebagai pengembara tanpa arah, seseorang yang lari dari tanggung jawab. Namun ada pula yang mulai merasakan sesuatu yang lain. Saat Saridin berbicara, tidak ada paksaan. Ia tidak meminta diikuti, tetapi kejujurannya terasa menampar. Ia tidak menghibur, tetapi membuat orang berani menatap diri sendiri. Kabar tentangnya perlahan menyebar, tentang lelaki jangkung yang hidup di luar kebiasaan, tentang seseorang yang memilih lapar daripada kenyang dengan kebohongan. Cerita-cerita itu sampai ke Tanah Pati, bercampur antara kekaguman dan kecemasan. Semakin banyak yang ingin melihatnya, bukan untuk belajar, tetapi untuk memastikan apakah ia ancaman atau sekadar orang aneh yang berlebihan. Saridin tetap berjalan di jalannya. Ia tidak tergoda untuk menetap, tidak pula tergesa untuk diakui. Jalan sunyi itu ia pilih dengan sadar, meski tahu risikonya. Setiap langkah menjauhkannya dari kenyamanan, tetapi mendekatkannya pada keyakinan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di kejauhan, tanpa Saridin sadari, garis nasib mulai bertaut. Dunia yang ia tinggalkan perlahan bergerak mencarinya kembali. Jalan sunyi yang ia pilih bukanlah pelarian, melainkan persiapan. Sebab dari kesunyian itulah, kelak ia akan kembali, membawa kegelisahan yang lebih besar, dan menempatkan dirinya tepat di pusat pusaran sejarah yang tak bisa ia hindari. Waktu berlalu, dan jalan sunyi yang dipilih Saridin mulai memperlihatkan jejaknya. Mbah Saridin tidak lagi sekadar pengembara asing. Di beberapa tempat, kehadirannya meninggalkan perubahan kecil yang terasa nyata, bukan perubahan yang bisa dihitung, melainkan perubahan suasana. Orang-orang merasa lebih waspada terhadap diri mereka sendiri setelah berbicara dengannya. Saridin tidak pernah mengaku memiliki ilmu apapun. Ia tidak membawa jimat, tidak memamerkan wirid, dan tidak menunjukkan keajaiban di depan umum. Namun, ada momen-momen yang sulit diabaikan. Doanya yang singkat terasa menenangkan orang sakit. Kata-katanya yang kasar justru membuka jalan damai bagi mereka yang sedang bertikai. Semua terjadi tanpa upacara, tanpa pengumuman, seolah alam sendiri yang bergerak menanggapi kehadirannya. Hal-hal ganjil mulai dibicarakan dengan suara pelan. Ada yang bersaksi tentang hujan yang turun setelah Saridin berlalu dari ladang kering. Ada pula yang merasa beban batinnya runtuh hanya karena mendengar satu kalimat darinya. Cerita-cerita itu tidak pernah utuh, selalu terpotong dan bercampur dugaan. Namun justru ketidakjelasan itulah yang membuatnya terasa mengganggu. Bagi sebagian orang, Saridin mulai dianggap memiliki ilmu tinggi. Bagi yang lain, ia dicurigai memainkan sesuatu yang berbahaya. Ilmu yang tidak bisa dijelaskan selalu berada di batas tipis antara karomah dan kesesatan. Dan Saridin, dengan caranya yang nyeleneh, berdiri tepat di garis itu. Ia tidak berusaha membela diri, tidak pula meluruskan anggapan. Para tokoh agama mulai memperhatikan. Mereka tidak melihat Saridin sebagai murid, tetapi sebagai anomali. Ilmunya tidak berakar pada jalur yang jelas, perilakunya tidak mencerminkan kewibawaan seorang alim. Namun hasil dari kehadirannya sulit dibantah. Orang-orang mendengarkan, berubah, dan kembali dengan wajah berbeda. Itu cukup untuk menimbulkan kegelisahan. Kegelisahan itu berubah menjadi pertanyaan yang lebih tajam. Jika Saridin benar memiliki ilmu, dari mana asalnya? Jika tidak, mengapa pengaruhnya begitu kuat? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Dan di tengah kebingungan itu, Saridin terus berjalan, seolah tidak terpengaruh oleh penilaian apapun. Di beberapa tempat, ia mulai diuji secara halus. Diberi pertanyaan sulit, diajak berdebat, bahkan dipancing untuk menunjukkan kelebihannya. Saridin menghadapi semua itu dengan sikap yang sama. Ia menjawab seperlunya, seringkali dengan kalimat sederhana yang membuat lawan bicaranya justru merasa ditelanjangi. Ia tidak menang, tetapi juga tidak kalah, ia hanya hadir. Sikap itulah yang membuat sebagian orang semakin curiga. Ilmu yang terang bisa ditiru, ilmu yang jelas bisa ditantang. Namun ilmu Saridin seperti bayangan, terlihat tapi tak bisa disentuh. Ia tidak memberi pegangan, hanya meninggalkan jejak. Dan jejak itu membuat banyak orang merasa tidak aman. Kabar tentangnya mulai sampai ke pusat-pusat kekuasaan dan pesantren besar. Nama Saridin disebut dengan nada hati-hati. Ia belum dianggap musuh, tetapi sudah cukup untuk masuk dalam daftar perhatian. Dunia yang rapi mulai merasa terusik oleh seseorang yang tidak mau menempati kotak manapun. Tanpa Saridin sadari, fase baru telah dimulai. Jalan sunyi yang dahulu ia pilih
kini berubah menjadi sorotan. Ilmu yang tak bisa dijelaskan itu menjadi bayangan panjang yang mengiringi setiap langkahnya. Dan di kejauhan, sebuah benturan besar mulai membentuk arah, menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Desus-desus tentang Saridin tak lagi berhenti di batas desa. Ia merambat ke ruang-ruang yang lebih sunyi namun berpengaruh, ke serambi para ulama dan balai para penguasa. Nama Mbah Saridin kini disebut dengan jeda yang hati-hati, seolah setiap suku kata membawa risiko. Bukan karena ia memanggul senjata, melainkan karena ia tidak pernah meminta izin. Para ulama mendengar kisah-kisah yang saling bertabrakan. Ada yang bersaksi tentang batin yang tercerahkan setelah berbicara dengannya. Ada pula yang mengeluh tentang ketertiban yang terganggu. Bagi mereka, kebenaran harus berjalan di jalur yang jelas. Saridin, dengan caranya yang nyeleneh, melangkah di luar jalur itu. Ia tidak mengajarkan tata cara, hanya menggugah kesadaran, dan itu sulit dikendalikan. Di sisi lain, para penguasa melihatnya dari sudut yang berbeda. Mereka terbiasa membaca gejala. Seseorang yang dihormati tanpa struktur adalah potensi masalah. Pengaruh yang tumbuh tanpa komando bisa berubah menjadi bara. Saridin tidak memimpin, tetapi orang-orang mendengarkan. Ia tidak mengatur, tetapi perubahan terjadi. Bagi kekuasaan, itu pertanda yang harus diawasi. Pertemuan-pertemuan kecil mulai berlangsung. Bukan sidang resmi, melainkan obrolan tertutup dengan nada serius. Mereka bertanya satu sama lain, mencoba merangkai gambaran utuh dari potongan cerita. Apakah Saridin sekadar pengembara yang kebetulan punya pengaruh? Ataukah ia bagian dari sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang belum terlihat. Saridin sendiri berjalan seperti biasa. Ia tidak mempercepat langkah, tidak pula menghindar. Namun, suasana di sekelilingnya berubah. Tatapan menjadi lebih lama, senyum menjadi lebih tipis. Beberapa orang yang dulu menyambutnya, kini menjaga jarak. Ada ketegangan yang belum meledak, tetapi terasa mengendap di udara. Ujian mulai dirancang dengan cara yang halus. Undangan untuk singgah di rumah tokoh tertentu, ajakan berdiskusi, bahkan jamuan yang tampak ramah. Semua itu bukan sekadar keramahan, melainkan upaya membaca isi batinnya. Saridin menerima undangan itu tanpa curiga berlebihan. Ia datang, duduk, dan berbicara apa adanya. Sikapnya tetap sama, membuat lawan bicaranya justru kehilangan pegangan. Beberapa ulama mencoba memancingnya dengan dalil dan kaidah. Saridin mendengarkan, lalu menjawab dengan kalimat singkat yang tidak menabrak, tetapi juga tidak tunduk. Ia tidak menyangkal ilmu mereka, hanya menunjukkan bahwa hidup tidak selalu bisa diringkus oleh rumus. Jawaban-jawaban itu membuat suasana kaku. Tidak ada yang bisa menyebutnya salah, tetapi tidak ada pula yang merasa menang. Penguasa menerima laporan-laporan itu dengan wajah datar. Saridin belum melanggar apapun, tetapi pengaruhnya nyata. Mereka sepakat untuk terus mengawasi, menunggu celah, atau mungkin menunggu kesalahan. Sebab dalam tatanan yang rapi, orang seperti Saridin adalah ketidakpastian yang berbahaya. Di tengah pengawasan itu, Saridin tetap melangkah. Ia tidak mengubah laku, tidak menurunkan suara, tidak pula meninggikan diri. Namun ia merasakan sesuatu. Jalan yang ia tempuh kini semakin sempit. Ruang untuk bergerak semakin penuh dengan mata yang mengintai. Foreshadow mulai menguat. Ini bukan lagi soal pribadi yang dianggap aneh. Ini tentang benturan dua dunia. Dunia yang dibangun di atas aturan dan hierarki, dan dunia batin yang tumbuh liar tanpa pagar. Saridin berdiri di tengah pusaran itu, belum tersentuh, tetapi sudah ditandai. Dan sejarah, sekali lagi, bergerak mendekat, menyiapkan panggung untuk ujian yang jauh lebih besar. Julukan itu muncul tanpa upacara, lahir dari bisik-bisik yang berulang. Syekh Jangkung, sebuah sebutan yang mengandung ejekan sekaligus pengakuan. Tubuhnya yang tinggi menjulang, mudah dikenali. Tetapi yang lebih menonjol adalah caranya berjalan menembus batas. Mbah Saridin tidak pernah meminta gelar, namun masyarakat memberinya nama agar kegelisahan punya wajah. Di mata banyak orang, Saridin semakin sulit dipahami. Ia mulai berbicara lebih terbuka kepada rakyat kecil. Bukan ceramah panjang, melainkan kalimat-kalimat pendek yang menghantam tepat di dada. Ia menegur kebiasaan munafik, menertawakan kesalehan yang dipamerkan, dan mengingatkan bahwa Tuhan tidak tinggal di panggung kehormatan. Kata-katanya sederhana, tetapi dampaknya membuat orang gelisah. Sebagian merasa tersentuh, sebagian lagi tersinggung. Bagi yang hidup di pinggiran, Saridin seperti angin segar yang jujur. Ia tidak menghibur,
tetapi membangunkan. Namun, bagi mereka yang menikmati tatanan lama, kehadirannya terasa mengganggu. Ia berbicara tanpa izin, tanpa struktur, tanpa rasa takut pada nama besar. Julukan Sher Jangkung mulai melekat kuat. Ada yang menyebutnya dengan nada hormat, ada pula yang meludahinya dengan sinis. Saridin mendengar semua itu, tetapi tidak bereaksi. Ia tidak meluruskan, tidak membantah. Seolah baginya, nama hanyalah bayangan yang akan berlalu, sementara jalan tetap harus ditempuh. Cara dakwahnya semakin dianggap tak lazim. Ia tidak memilih tempat suci, justru sering hadir di ruang-ruang yang dihindari. Pasar, ladang, bahkan tempat orang membuang keluh kesah dan dosa. Di sana ia berbicara tentang kejujuran, tentang takut yang salah sasaran, tentang manusia yang terlalu sibuk menilai, tetapi lupa memperbaiki diri. Para ulama memperhatikan dengan gelisah, bukan karena isi pesannya sepenuhnya keliru, melainkan karena caranya tidak patuh. Dakwah tanpa tata krama dianggap berbahaya. Saridin tidak meruntuhkan ajaran, tetapi mengoyak kenyamanan. Dan kenyamanan yang terganggu seringkali lebih menyakitkan daripada kesalahan terang-terangan. Benturan mulai terasa lebih jelas. Beberapa tokoh mencoba menegurnya secara langsung. Mereka mengingatkan tentang adab, tentang hierarki, tentang jalan yang seharusnya ditempuh. Saridin mendengarkan dengan tenang. Ia tidak menolak nasihat, tetapi juga tidak berjanji berubah. Jawabannya singkat. Kadang hanya senyum, kadang hanya diam. Sikap itu membuat para penegur merasa seperti berbicara pada tembok yang hidup. Sementara itu, pengaruhnya terus merembes. Orang-orang yang pernah bertemu Saridin membawa pulang kegelisahan baru. Mereka mulai mempertanyakan kebiasaan lama, menimbang ulang makna ibadah, dan berani jujur pada diri sendiri. Perubahan itu tidak seragam, tetapi cukup untuk menimbulkan riak di permukaan yang selama ini tenang. Saridin sadar jalan yang ia tempuh bukan jalan yang disukai. Ia tahu setiap langkahnya menambah jarak dengan pusat kekuasaan dan kemapanan. Namun, ia tidak berhenti. Baginya, kebenaran yang harus disesuaikan dengan selera penguasa bukanlah kebenaran, melainkan kesepakatan rapuh. Di balik langkahnya yang mantap, bayangan ujian semakin panjang. Jalan yang tak disukai ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Syekh Jangkung telah melangkah terlalu jauh untuk kembali, dan dunia yang terganggu mulai bersiap. Di kejauhan, badai sedang dikumpulkan, menunggu saat yang tepat untuk menghantam, dan Saridin berada tepat di jalurnya. Ketika nama Syekh Jangkung semakin sering disebut, reaksi manusia pun terbelah semakin tajam. Saridin tak lagi sekadar dianggap aneh. Ia mulai diposisikan sebagai cermin yang terlalu jujur, dan cermin seperti itu jarang disukai, terutama oleh mereka yang terbiasa terlihat benar di mata orang lain. Saridin kerap tertawa di saat yang dianggap tidak pantas. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa yang lahir dari kejernihan batin. Ia tertawa ketika melihat orang saling berlomba menunjukkan kesalehan. Ia tertawa ketika dosa ditutupi dengan simbol dan kebenaran dikurung oleh kebiasaan. Tawa itu terdengar ringan, tetapi bagi sebagian orang terasa seperti hinaan. Di tempat-tempat ibadah, sikapnya sering disalahpahami. Saridin tidak menolak ritual, tetapi ia menolak kepalsuan. Ketika melihat orang bersujud dengan wajah tenang, namun hati penuh tipu daya, ia memilih diam atau tersenyum. Bagi yang melihat dari luar, senyum itu tampak seperti meremehkan. Amarah pun tumbuh perlahan, mengendap dalam dada orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Bisik-bisik berubah menjadi tuduhan. Saridin disebut merusak adab, mengaburkan batas dosa dan pahala. Ada yang berkata ia sengaja mempermainkan agama. Ada pula yang menuduhnya mencari pengikut dengan cara licik. Tuduhan-tuduhan itu tidak pernah disampaikan langsung. Semuanya beredar di balik punggung. Semakin panas karena tidak pernah diuji kebenarannya. Saridin mengetahui semua itu. Ia mendengar nada suara yang berubah, merasakan jarak yang makin lebar. Namun ia tidak mengoreksi siapapun. Baginya, amarah orang saleh seringkali bukan lahir dari kecintaan pada kebenaran, melainkan dari rasa terancam. Ia paham, jalan yang ia pilih memang akan mengusik mereka yang merasa telah sampai. Di sisi lain, orang-orang kecil justru menemukan keberanian. Mereka melihat Saridin sebagai sosok yang tidak berpura-pura. Ia berbicara tentang dosa tanpa menghakimi, tentang kesalahan tanpa menindih. Kehadirannya membuat mereka merasa diakui sebagai manusia, bukan sekadar objek nasihat. Namun, keberanian rakyat kecil itu justru mempertebal kecurigaan para tokoh. Beberapa pertemuan mulai memanas.
Saridin dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan bernada sindiran. Ia menjawab dengan jujur, kadang dengan logika sederhana yang sulit dibantah. Setiap jawaban tidak menjatuhkan lawan bicara, tetapi justru mengungkap celah di balik kemarahan mereka. Hal itu membuat suasana semakin tegang. Amarah orang saleh bukan amarah yang meledak. Ia lebih berbahaya karena tersimpan rapi. Ia dibungkus dalih menjaga akidah dan ketertiban. Perlahan, gagasan untuk meluruskan Saridin mulai dibicarakan. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ujian, dengan penghakiman halus yang disepakati bersama. Saridin tetap berjalan di antara semua itu. Tertawanya kini jarang terdengar, bukan karena takut, melainkan karena ia memilih diam. Diamnya justru terasa lebih berat. Ia tahu badai tidak selalu datang dengan suara gemuruh. Kadang, ia hadir sebagai kesepakatan yang tenang, sebagai niat baik yang berubah menjadi penyingkiran. Di ambang itulah, ketegangan mencapai bentuk barunya. Dosa, tawa dan amarah telah bercampur menjadi satu. Dan tanpa disadari banyak orang, langkah menuju ujian besar telah diambil. Saridin tidak lagi sekadar diuji oleh individu, melainkan oleh sistem yang merasa perlu membuktikan siapa yang berhak menentukan kebenaran. Sejarah pun bersiap melangkah ke bab berikutnya. Ketegangan yang mengelilingi Saridin akhirnya melahirkan sesuatu yang lebih terarah. Bukan amarah terbuka, melainkan peringatan yang disusun dengan bahasa halus. Mbah Saridin dipanggil oleh beberapa tokoh yang merasa memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban. Mereka tidak datang sebagai musuh, tetapi sebagai penjaga batas yang merasa batas itu telah dilangkahi. Pertemuan berlangsung dalam suasana dingin dan terukur. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Hanya kata-kata yang dipilih dengan hati-hati. Saridin diminta menyesuaikan cara bicara, memilih tempat yang dianggap pantas, dan menghormati tatanan yang telah lama berdiri. Semua disampaikan seolah demi kebaikan bersama, demi menghindari kegaduhan yang lebih besar. Saridin mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tenang, tubuhnya diam. Ia tidak membantah satupun nasihat yang disampaikan. Namun ketenangan itu justru membuat sebagian orang gelisah. Mereka berharap perlawanan, atau setidaknya penyesalan. Yang mereka terima hanyalah keheningan yang sulit ditafsirkan. Ketika akhirnya Saridin berbicara, suaranya datar dan singkat. Ia tidak menolak aturan, tetapi ia juga tidak berjanji untuk berubah. Ia berkata bahwa kebenaran tidak selalu nyaman, dan kenyamanan bukan ukuran kebenaran. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menantang, tetapi justru karena kesederhanaannya terasa lebih tajam. Peringatan itu diulang dalam bentuk lain. Beberapa orang dekat mencoba menasihatinya secara pribadi. Mereka berbicara tentang keselamatan, tentang risiko, tentang masa depan. Saridin mendengar semua itu dengan sikap yang sama. Ia memahami kekhawatiran mereka, tetapi tidak bisa berjalan di jalan yang bukan pilihannya. Baginya, menyesuaikan diri demi diterima adalah bentuk pengkhianatan pada suara batin. Kabar tentang peringatan-peringatan itu menyebar. Ada yang menilai Saridin keras kepala. Ada pula yang mulai melihatnya sebagai sosok yang teguh. Namun bagi para pengamat di lingkaran kekuasaan, sikap Saridin dianggap tanda bahaya. Orang yang diberi peringatan tetapi tidak berubah adalah orang yang siap menanggung konsekuensi. Sejak saat itu, suasana di sekeliling Saridin berubah lebih dingin. Senyum menjadi formal, sapaan menjadi singkat. Ia masih boleh berjalan, masih boleh berbicara, tetapi ruangnya semakin sempit. Setiap langkahnya terasa diawasi, setiap katanya ditimbang dengan curiga. Dunia seolah menunggu kesalahan kecil untuk dijadikan alasan. Saridin merasakan tekanan itu, tetapi tidak menunjukkan apa-apa. Ia tetap berbicara kepada rakyat kecil, tetap berjalan ke tempat-tempat yang dihindari. Namun kini, setiap tindakannya seperti menambah daftar panjang penilaian. Ia sadar, peringatan yang diabaikan jarang berakhir tanpa akibat. Di dalam dirinya, tidak ada rasa takut, tetapi ada kesadaran penuh. Ia tahu, fase ini bukan lagi soal perbedaan pandangan. Ini adalah titik di mana kesabaran sistem sedang diuji. Dan sistem jarang kalah dalam uji kesabaran. Saridin tidak menyiapkan pembelaan, tidak pula merancang pelarian. Ia memilih berdiri di tempatnya, menerima apapun yang akan datang. Peringatan itu pun berlalu tanpa kesepakatan. Namun jejaknya tertinggal sebagai garis batas yang jelas. Di satu sisi tatanan lama bersiap mengambil langkah lebih tegas. Di sisi lain, Saridin tetap melangkah dengan keyakinannya. Di antara keduanya, jarak semakin menyempit. Dan ketika jarak itu hilang, benturan tidak lagi bisa dihindari. Sejarah sedang menahan napas,
menunggu saat berikutnya untuk melepaskan tekanan yang telah lama terkumpul. Suasana berubah tanpa aba-aba. Setelah peringatan yang diabaikan, langkah berikutnya disusun dengan lebih rapi. Bukan kemarahan, melainkan tata cara. Basaridin menerima panggilan yang dibungkus kesopanan. Sebuah undangan untuk hadir, untuk menjelaskan diri, untuk diuji di hadapan mereka yang merasa berhak menilai. Tempat pertemuan dipilih dengan sengaja, ruang yang biasa menjadi panggung kewibawaan. Orang-orang duduk berderet, wajah tenang, mata tajam, tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan terbuka. Semua tampak sah, seolah kebenaran akan diukur dengan cara yang adil. Namun di balik ketertiban itu, niat telah disepakati. Saridin harus dipatahkan, setidaknya dipermalukan. Ia datang tanpa pengiring, langkahnya mantap, wajahnya biasa saja. Tidak ada tanda gentar, tidak pula sikap menantang. Kehadirannya justru membuat ruangan terasa lebih sempit. Semua mata tertuju padanya, menunggu kesalahan pertama. Saridin duduk, mendengarkan, dan membiarkan waktu berjalan. Pertanyaan-pertanyaan dimulai pelan, tentang asal-usul ilmu, tentang guru, tentang sanad. Saridin menjawab apa adanya. Ia tidak membangun cerita, tidak menyebut nama besar. Jawaban-jawaban itu membuat beberapa orang saling berpandangan. Bagi mereka, ketiadaan rujukan adalah celah yang siap diperlebar. Nada pertanyaan pun berubah. Kini bukan lagi ingin tahu, melainkan menguji kepatuhan. Tentang adab, tentang batas, tentang siapa yang pantas berbicara di depan umum. Saridin mendengar semua itu, lalu menjawab dengan kalimat yang tidak menabrak, tetapi juga tidak tunduk. Ia mengakui aturan, namun menolak menjadikan aturan sebagai pengganti kejujuran. Beberapa orang mulai kehilangan kesabaran. Mereka berharap Saridin terpancing. Berharap ia tersandung oleh kota-ketania sendiri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setiap jawaban Saridin terdengar sederhana, tetapi memantul kembali sebagai pertanyaan bagi para penanya. Tanpa menyerang, ia membuat mereka menatap diri sendiri. Suasana mengeras. Ujian yang awalnya disusun rapi mulai terasa goyah. Tidak ada kesalahan besar yang bisa diangkat. Tidak ada kalimat yang bisa dipelintir dengan mudah. Saridin tidak menunjukkan keajaiban. Tidak pula mengklaim kebenaran mutlak. Ia hanya berdiri pada kejujuran yang tenang. Dan itu ternyata sulit dijatuhkan. Di sudut ruangan, beberapa wajah berubah pucat. Mereka menyadari, menjatuhkan Saridin di forum terbuka tidak semudah yang dibayangkan. Setiap upaya justru membuat ketegangan semakin nyata. Orang-orang yang hadir mulai merasakan sesuatu yang lain. Bukan kemenangan, melainkan kegelisahan. Akhirnya, ujian itu ditutup tanpa putusan tegas. Tidak ada pengakuan, tidak ada pengesahan. Saridin dilepas dengan tatapan dingin dan senyum yang dipaksakan. Secara lahiriah, ia tidak kalah. Namun semua paham, ini bukan akhir. Ujian itu hanyalah langkah pertama. Sebuah upaya membaca kekuatan lawan. Saridin melangkah keluar ruangan dengan langkah yang sama seperti saat masuk. Namun, di luar angin, terasa berbeda. Ia tahu, kegagalan menjatuhkannya hari itu tidak akan menghentikan niat mereka. Sebaliknya, ia justru telah ditandai sebagai masalah yang lebih serius. Ujian yang dirancang untuk menjatuhkan memang tidak berhasil. Tetapi ia meninggalkan bekas. Garis telah ditarik lebih tebal. Sejak saat itu, Saridin tidak lagi sekadar diawasi. Ia telah masuk ke fase baru. Fase di mana kesabaran tatanan akan diuji dengan cara yang lebih keras. Dan sejarah, seperti biasa, tidak pernah berhenti di satu percobaan. Gagal menjatuhkan Saridin di ruang resmi justru membuka babak yang lebih getir. Aib tidak lagi dicari dari kesalahan nyata, melainkan dirancang dari tafsir. Basaridin menjadi bahan pembicaraan yang dipelintir pelen-pelen. Dari serambi ke serambi, dari bisik ke bisik, kata-kata dipilih agar terdengar sah, namun cukup tajam untuk melukai. Cerita tentang ujiannya disebarkan dengan versi yang timpang. Ada yang berkata Saridin nyaris tersungkur. Ada yang menyebut jawabannya kabur. Ada pula yang menuduhnya licik karena tidak mau patuh. Kebenaran dipotong, disusun ulang, lalu disuguhkan sebagai pelajaran. Aib yang diharapkan muncul di forum terbuka, kini diproduksi di ruang-ruang sunyi. Saridin mendengar semua itu. Ia merasakan perubahan sikap orang-orang yang ditemuinya. Tatapan menjadi cepat berpaling, sapaan menjadi kaku. Namun ia tidak menghentikan langkahnya. Ia memilih hadir seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Sikap itu justru membuat sebagian orang merasa tersindir, seakan cermin dipasang di depan wajah mereka. Pada suatu pertemuan,
Seseorang akhirnya melemparkan tuduhan secara terbuka. Tidak kasar, tidak berteriak, hanya sebuah kalimat yang terdengar wajar. Tentang adab, tentang bahaya pengaruh, tentang kesesatan yang menyamar sebagai kejujuran. Semua mata tertuju pada Saridin, menunggu reaksi yang bisa dijadikan bukti. Saridin tidak menjawab dengan pembelaan panjang. Ia tidak menyebut jasa, tidak menyusun dalil. Ia hanya berkata bahwa aib terbesar manusia adalah ketika kebenaran dipakai untuk menjaga gengsi, bukan untuk memperbaiki diri. Kalimat itu jatuh seperti batu di air tenang. Riaknya menyentuh semua yang hadir, tanpa terkecuali. Beberapa orang tersentak. Mereka datang dengan niat menjatuhkan, tetapi pulang dengan rasa tidak nyaman. Bukan karena Saridin menang, melainkan karena mereka merasa terbuka tanpa diminta. Tamparan itu bukan pada wajah, melainkan pada batin. Dan tamparan batin seringkali lebih menyakitkan. Kabar tentang peristiwa itu menyebar cepat. Versinya beragam. Namun, satu hal sama. Saridin tidak runtuh. Bahkan di tengah upaya mempermalukannya, ia justru meninggalkan kesan yang sulit dihapus. Ada yang mulai diam-diam mengakui keteguhannya, ada pula yang semakin keras menolaknya karena merasa terancam. Bagi para penggerak tatanan, ini adalah titik yang berbahaya. Aib yang diharapkan menjadi senjata malah berbalik arah. Mereka menyadari, selama Saridin tetap berbicara dengan kejujuran tenang, setiap serangan bisa memantul kembali. Maka strategi pun berubah. Bukan lagi mempermalukan, melainkan menyingkirkan. Saridin merasakan pergeseran itu. Ia melihat pola yang lebih rapi, jarak yang lebih dingin. Ia tahu, tamparan batin yang ia tinggalkan hari itu akan dibalas dengan langkah yang lebih tegas. Namun, ia tidak menyesal. Baginya, diam demi selamat adalah kekalahan yang lebih besar daripada terus berjalan di jalan yang ia yakini. Di tengah arus yang semakin kuat, Saridin tetap berdiri sebagai dirinya sendiri. Ia tidak mengumpulkan pengikut, tidak pula menghindari bahaya. Ia hanya menjaga satu hal, kejujuran pada suara batin. Dan dari sana, konflik memasuki fase baru. Saat aib gagal menjatuhkan dan tamparan batin justru membuka mata, sejarah pun bergerak menuju keputusan yang lebih keras. Keputusan yang akan menguji bukan hanya Saridin, tetapi seluruh tatanan yang merasa terancam olehnya. Keputusan itu akhirnya jatuh tanpa gemuruh. Tidak diumumkan di alun-alun, tidak dibacakan di hadapan rakyat. Ia lahir dari kesepakatan sunyi. Mbah Saridin dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan berada di tengah tatanan. Bukan karena kesalahannya terbukti, melainkan karena ia tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Saridin tidak dipenjara, tidak diadili secara terbuka. Ia hanya disarankan untuk pergi. Bahasa yang digunakan halus, seolah memberi pilihan. Namun semua paham, itu adalah pengusiran yang dibungkus kehormatan palsu. Tinggal berarti memicu benturan yang lebih keras. Pergi berarti mengalah demi ketenangan semu. Ia menerima keputusan itu tanpa protes. Tidak ada amarah, tidak ada permohonan. Saridin hanya mengangguk pelan, lalu melangkah meninggalkan tempat yang pernah mencoba menjatuhkannya. Beberapa orang melihat kepergiannya dengan lega, seolah beban berat akhirnya diangkat. Yang lain menunduk, entah karena malu atau karena takut. Di belakangnya, kata-kata mulai berubah menjadi kutukan. Saridin disebut pembawa keresahan, sumber perpecahan, sosok yang hampir menyesatkan banyak orang. Label itu disebar agar pengusiran terlihat sah. Sejarah sering ditulis seperti itu. Yang disingkirkan harus terlebih dahulu dipatahkan namanya. Saridin mendengar semua itu dari kejauhan. Ia tahu, diamnya akan ditafsirkan sebagai pengakuan. Namun ia memilih tetap diam. Bagi dirinya, membantah kutukan hanya akan memberi nyawa pada kebencian. Ia lebih memilih berjalan, membawa tubuhnya menjauh dari pusat kekuasaan yang telah menolaknya. Perjalanannya kali ini terasa berbeda. Ia tidak lagi singgah untuk berbicara banyak. Ia melewati desa-desa kecil, hutan, dan ladang dengan langkah panjang. Beberapa orang mengenalinya dan memilih menghindar. Ada pula yang diam-diam memberi makan dan air, lalu cepat-cepat berpaling agar tidak ikut terseret. Hari demi hari berlalu, dan nama Saridin mulai jarang disebut. Bukan karena ia dilupakan sepenuhnya, melainkan karena orang-orang diminta melupakan. Kesunyian itu disengaja bagi tatanan yang terganggu. Melupakan lebih aman daripada mengingat. Dan bagi banyak orang, mengikuti arus adalah cara bertahan. Namun di tempat-tempat yang jauh dari pusat,
Cerita tentang Saridin justru hidup dengan cara lain. Ia dikenang sebagai orang yang berani berkata jujur, meski harus membayar mahal. Kisahnya tidak dibacakan di mimbar, tetapi diceritakan di dapur dan ladang. Dengan suara pelan dan mata waspada, Saridin sendiri menjalani hari-harinya tanpa tujuan yang jelas. Ia tidak mencari pengakuan baru, tidak pula berusaha membersihkan namanya. Ia membiarkan dunia berjalan sesuai kehendaknya. Dalam pengasingan itu, ia kembali pada jalan sunyi yang pernah ia pilih. Namun kali ini dengan beban pengalaman yang lebih berat. Diusir, dikutuk, dan dilupakan adalah hukuman yang sering dijatuhkan pada mereka yang tidak mau tunduk. Namun, Saridin memahami satu hal. Dilupakan oleh tatanan bukan berarti hilang dari sejarah. Kadang, justru disitulah pengaruh bekerja lebih dalam, tanpa sorotan, tanpa perlawanan langsung. Di kejauhan, Tanah Pati bergerak tanpa dirinya, tetapi keseimbangan yang diharapkan tidak sepenuhnya kembali. Ada ruang kosong yang tertinggal, ada pertanyaan yang tidak terjawab, dan tanpa disadari siapapun, pengasingan Saridin bukanlah akhir. Ia hanyalah jeda, sebab sejarah jarang benar-benar melupakan mereka yang pernah mengguncangnya. Waktu berlalu, dan kepergian Saridin semula dianggap penutup yang rapi. Tanah Pati kembali pada rutinitasnya. Aturan ditegakkan, suara-suara sumbang menghilang. Namun ketenangan itu terasa rapuh, seperti air yang tenang di permukaan, tetapi berputar kuat di bawahnya. Mbah Saridin mungkin telah pergi, tetapi bayangannya belum sepenuhnya sirna. Musim berganti tanpa tanda baik, hujan datang terlambat, lalu turun terlalu deras. Sawah yang diharapkan panen justru tergenang di tempat lain tanah mereka dan menolak benih. Orang-orang mulai mengeluh, lalu saling menyalahkan. Doa dipanjatkan lebih sering, tetapi wajah-wajah semakin tegang. Ada sesuatu yang terasa tidak seimbang. Seolah bumi sendiri sedang menahan napas. Penyakit pun menyusul. Bukan wabah besar yang menggelegar, melainkan sakit-sakit kecil yang tak kunjung pergi. Tubuh melemah, anak-anak rewel, orang tua mudah jatuh. Tabib bekerja tanpa henti, doa dibacakan berulang. Namun hasilnya tidak sebanding dengan usaha. Kegelisahan merayap pelan, mengikat batin orang-orang dengan rasa takut yang sulit dijelaskan. Di pasar dan serambi rumah, bisik-bisik kembali terdengar. Nama yang sempat disenyapkan muncul lagi. Kali ini dengan nada ragu dan harap. Ada yang mengingat kata-kata Saridin tentang kejujuran dan keseimbangan. Ada yang teringat senyumnya yang tidak menghibur, tetapi menenangkan. Namun ingatan itu bercampur rasa bersalah. Mereka bertanya-tanya, apakah pengusiran itu sebuah kesalahan? Para tokoh yang dulu paling keras, kini menghadapi tekanan baru. Mereka diminta memberi jawaban, diminta menenangkan rakyat. Namun kata-kata yang dulu ampuh, kini terasa hampa. Setiap penjelasan terdengar seperti pengulangan tanpa jiwa. Di balik wajah tegar, terselip keraguan yang mulai menggerogoti keyakinan lama. Tangisan Tanah Pati tidak selalu terdengar sebagai suara. Ia hadir dalam panen yang gagal, dalam anak yang demam, dalam pertengkaran kecil yang mudah meledak. Semua terasa terhubung, meski tidak ada yang berani menyimpulkan secara terbuka. Mengaitkan semua itu dengan Saridin berarti mengakui bahwa tatanan pernah keliru. Di sudut-sudut yang jauh dari pusat, beberapa orang mulai mencari jejaknya, bukan sebagai perlawanan, melainkan sebagai upaya terakhir. Mereka berjalan dengan hati-hati, membawa rasa takut dan harap dalam satu napas. Tidak ada kepastian bahwa Saridin masih mau kembali. Tidak ada jaminan bahwa kehadirannya akan mengakhiri penderitaan. Namun keputusasaan seringkali melahirkan keberanian yang terlambat. Sementara itu, Saridin menjalani hari-harinya dalam kesunyian. Ia merasakan getaran yang familiar, seolah tanah yang pernah ia pijak sedang memanggil tanpa suara. Ia tidak segera melangkah pulang. Ia tahu, panggilan seperti itu tidak datang dari manusia, melainkan dari keadaan yang telah mencapai batas. Di Pati, ketegangan mencapai titik yang sulit disembunyikan. Beberapa tokoh mulai berdebat secara tertutup. Ada yang mengusulkan untuk memanggil Saridin kembali. Ada pula yang menolak keras karena takut kehilangan wibawa. Keputusan menjadi berat, karena apapun yang diambil akan meninggalkan luka. Tangisan Tanah Pati terus berlanjut, tanpa arah yang jelas. Ia bukan jerit minta tolong yang lantang, melainkan rintihan panjang yang menguji kesabaran semua pihak. Dan di balik rintihan itu, sebuah pertanyaan besar menggantung.
Apakah keseimbangan bisa dipulihkan tanpa mengakui kesalahan? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan langkah berikutnya. Sejarah kembali bergerak, mendekati titik di mana pilihan tidak lagi bisa ditunda. Keputusan itu lahir dengan berat. Tidak semua sepakat, tidak semua ikhlas. Namun keadaan memaksa orang-orang Pati menelan gengsi mereka sendiri. Nama yang dulu disingkirkan kini kembali disebut. Kali ini tanpa kemarahan, tanpa keyakinan penuh. Hanya dengan harapan yang tersisa. Mbah Saridin dipanggil pulang bukan sebagai orang benar, melainkan sebagai jalan terakhir. Utusan berjalan dengan langkah ragu. Mereka membawa pesan yang dibungkus kata-kata sopan, namun syarat rasa bersalah. Tidak ada permintaan maaf yang jelas, hanya pengakuan bahwa keadaan telah berubah. Mereka tidak menjanjikan pemulihan nama, tidak pula perlindungan. Mereka hanya menyampaikan satu hal. Tanah Pati sedang tidak baik-baik saja. Saridin menerima kabar itu dalam diam. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan, juga tidak menyimpan dendam. Ia telah lama memahami bahwa panggilan seperti ini tidak datang dari manusia, melainkan dari keadaan yang telah mencapai ujung. Ia tidak bertanya siapa yang meminta, tidak pula menanyakan syarat. Baginya, pulang atau tidak bukan soal kehormatan, melainkan soal keseimbangan. Perjalanan kembali terasa lebih sunyi daripada pengasingan. Setiap langkah Saridin membawa kenangan yang belum sembuh. Ia ingat tatapan dingin, kata-kata yang melukai, dan kesepakatan sunyi yang pernah mengusirnya. Namun ia tidak membawa semua itu sebagai beban. Ia tahu, jika ia pulang dengan kemarahan, maka yang ia bawa bukan penyembuhan, melainkan luka baru. Ketika sosok jangkung itu akhirnya terlihat di pinggiran Pati, suasana berubah seketika. Tidak ada sorak, tidak ada sambutan resmi. Orang-orang hanya berdiri, menatap dengan campuran rasa takut dan lega. Beberapa menunduk, beberapa berpaling, seolah tidak siap menghadapi bayangan masa lalu yang kembali hidup. Saridin melangkah masuk tanpa menuntut apapun. Ia tidak langsung berbicara, tidak pula menasihati. Kehadirannya saja sudah cukup membuat suasana menegang. Tanah yang lama gelisah terasa lebih tenang. Meski belum pulih, seperti orang sakit yang baru saja bertemu tabib, belum sembuh, tetapi mulai berharap. Para tokoh yang dulu menentangnya, kini duduk berhadapan dengannya. Kata-kata mereka lebih hati-hati, lebih pendek. Tidak ada lagi nada menguji, tidak ada pula keyakinan mutlak. Saridin mendengarkan semua keluhan, semua penjelasan, tanpa menyela. Ia tidak menyalahkan, tidak membenarkan. Ia hanya menyerap keadaan. Seperti tanah kering menyerap hujan pertama. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya rendah dan tenang. Ia tidak menyinggung pengusiran, tidak membuka luka lama. Ia hanya mengatakan bahwa keseimbangan tidak bisa dibangun di atas rasa takut dan gengsi. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa berat. Beberapa orang menunduk, menyadari bahwa kata-kata itulah yang dulu mereka abaikan. Saridin tidak meminta posisi, tidak pula wewenang. Ia tidak datang untuk mengatur, hanya untuk menjaga. Ia memilih bergerak dari bawah, berbicara dengan rakyat kecil, menyentuh luka yang nyata sebelum membicarakan dosa yang abstrak. Perlahan, suasana Pati mulai berubah. Meski belum sepenuhnya pulih, kembalinya Saridin bukanlah kemenangan bagi siapapun. Ia adalah cermin yang dipasang kembali di tengah masyarakat. Cermin yang tidak memuji, tetapi memantulkan apa adanya. Dan di hadapan cermin itu, semua pihak diuji. Bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang berani jujur. Sejarah pun mencatat momen ini dengan nada sunyi. Orang yang pernah dibuang, kini kembali. Bukan untuk membalas, melainkan untuk menahan keruntuhan yang lebih besar. Namun jalan ke depan masih panjang. Kembalinya Saridin hanyalah awal dari fase baru, fase di mana luka lama harus dihadapi, dan keseimbangan diuji sekali lagi dengan risiko yang lebih nyata. Kehadiran Saridin di Pati perlahan mengubah irama kehidupan. Ia tidak datang membawa aturan baru, tidak pula menghapus yang lama. Mbah Saridin memilih berdiri di sela-sela, menjaga jarak dari singgasana dan mimbar. Ia bergerak tanpa sorotan, seolah sengaja menolak pusat perhatian yang dulu begitu ingin menjatuhkannya. Hari-hari pertamanya diisi dengan berjalan. Ia menyusuri ladang, duduk di pinggir sungai, singgah di rumah-rumah sederhana. Ia mendengar lebih banyak daripada berbicara. Keluhan tentang panen, tentang sakit yang tak kunjung sembuh, tentang pertengkaran kecil yang melebar. Saridin tidak memberi janji. Ia hanya menenangkan, mengingatkan agar manusia tidak saling menekan ketika alam sedang rapuh. Perlahan, perubahan kecil
mulai terasa. Bukan keajaiban yang menggelegar, melainkan penyesuaian yang halus. Orang-orang mulai menahan diri, mengurangi kata-kata tajam, dan saling membantu tanpa diminta. Tanah yang sebelumnya keras mulai menerima air dengan lebih ramah. Hujan masih turun tak menentu, tetapi kemarahan manusia tidak lagi memperparahnya. Saridin menolak setiap upaya pengangkatan. Beberapa tokoh mencoba memberinya peran resmi, berharap kehadirannya bisa dilembagakan. Ia menolak dengan cara sederhana. Ia berkata bahwa penjaga tidak harus duduk di kursi tinggi. Penjaga cukup hadir ketika dibutuhkan dan pergi ketika keseimbangan kembali. Penolakan itu mengejutkan sebagian orang. Mereka terbiasa menilai pengaruh dari jabatan dan gelar. Saridin menunjukkan jalan lain. Ia memengaruhi tanpa memerintah, menjaga tanpa mengikat. Sikap itu membuatnya sulit diserang, tetapi juga sulit diklaim. Ia tidak menjadi milik siapapun. Di mata rakyat kecil, Saridin mulai dipandang dengan rasa hormat yang tenang. Bukan karena ketakutan, melainkan karena keteladanan. Ia hidup sederhana, berbicara apa adanya, dan tidak memanfaatkan keadaan untuk mengangkat diri. Kepercayaan tumbuh tanpa kampanye, menguat tanpa paksaan. Para tokoh yang dulu keras kini belajar menahan diri. Mereka tidak sepenuhnya berubah, tetapi mulai menyadari batas. Saridin tidak memaksa mereka mengakui kesalahan, tetapi kehadirannya membuat kesalahan sulit disangkal. Diamnya menjadi pengingat yang lebih efektif daripada teguran. Namun keseimbangan yang mulai pulih bukan tanpa risiko. Ada pihak-pihak yang merasa tersisih oleh perubahan ini. Mereka yang terbiasa menguasai narasi merasa ruangnya menyempit. Ketidaknyamanan itu tidak diungkapkan terang-terangan, tetapi terasa sebagai arus bawah yang berbahaya. Saridin menyadari hal itu. Ia tahu, penjaga yang tidak meminta gelar tetap bisa menjadi sasaran. Namun ia tidak mengubah sikap. Ia memilih konsisten, percaya bahwa waktu akan menguji ketulusan semua pihak. Baginya, menjaga keseimbangan bukan tugas sekali selesai, melainkan laku yang harus diulang. Suatu malam, ketika Pati terasa lebih tenang daripada biasanya, Saridin duduk sendiri menatap langit. Tidak ada doa panjang, tidak ada permohonan khusus. Ia hanya menyadari bahwa perannya bukan untuk selamanya. Penjaga sejati tahu kapan harus hadir dan kapan harus menyingkir. Keesokan harinya, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang bekerja, anak-anak bermain, dan pasar kembali ramai. Saridin tetap ada, tetapi tidak selalu terlihat. Ia menjadi bagian dari denyut yang menjaga, bukan wajah yang memimpin. Penjaga yang tak meminta gelar seringkali tidak dicatat dengan tinta tebal. Namun justru disitulah kekuatannya. Tanpa mahkota, tanpa pengakuan resmi, Saridin menegakkan sesuatu yang lebih rapuh dan lebih penting, kesadaran bersama. Dan selama kesadaran itu dijaga, Pati berdiri bukan karena aturan yang kaku, melainkan karena keseimbangan yang hidup. Waktu berjalan tanpa tanda khusus. Tidak ada pengumuman, tidak ada perayaan. Namun perlahan, orang-orang menyadari bahwa Pati bernafas lebih teratur. Ketegangan yang dulu menempel di udara mulai menipis. Di balik perubahan itu, Mbah Saridin tetap hadir dengan caranya sendiri, diam, menyimak, dan tidak menuntut apapun. Julukan lama kembali terdengar, Wali Nilene. Dulu ia diucapkan dengan nada mencemooh, kini dengan rasa hormat yang tertahan. Saridin tidak pernah mengoreksi sebutan itu. Ia membiarkan orang menilai sesuai pengalamannya. Baginya, nyeleneh bukan celah, melainkan konsekuensi dari memilih jalan yang tidak umum. Ia jarang terlihat memberi petunjuk langsung. Ketika konflik kecil muncul, Saridin tidak memanggil para pihak untuk dinasihati. Ia justru hadir di sekitar mereka, berbincang tentang hal lain, seolah menunggu emosi mereda dengan sendirinya. Cara itu sering berhasil. Orang-orang mulai belajar menyelesaikan masalah tanpa dorongan keras. Dalam banyak kesempatan, Saridin lebih memilih diam. Diam yang bukan kosong, melainkan penuh perhatian. Ia mendengar keluhan tanpa menimpali, menyaksikan pertengkaran tanpa ikut campur. Diamnya menjadi ruang bagi orang lain untuk berpikir. Dan dalam ruang itulah, keputusan yang lebih jujur sering lahir. Sebagian orang mulai menyadari perbedaan besar antara kepemimpinan dan penjagaan. Saridin tidak memimpin Pati, tetapi Pati terasa lebih terjaga. Ia tidak mengatur arah, tetapi mencegah jatuh ke jurang. Perannya samar, sulit dijelaskan, tetapi nyata dirasakan. Namun tidak semua merasa nyaman dengan kehadirannya. Ada yang menganggap Saridin terlalu berpengaruh tanpa legitimasi. Ada pula yang merasa peran-peran lama kehilangan arti.
Ketegangan kecil kembali muncul, bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai rasa iri dan ketakutan kehilangan kuasa. Saridin memahami itu. Ia tahu, pelindung yang diam sering disalahpahami, namun ia tidak terburu-buru meluruskan. Ia percaya, keseimbangan tidak bisa dipaksakan. Ia hanya menjaga agar api tidak membesar, agar luka tidak dibuka kembali. Pada suatu senja, Saridin terlihat berjalan sendirian di tepi sawah. Langkahnya perlahan, seolah menghitung waktu. Beberapa orang melihatnya dari jauh, bertanya-tanya, apakah ia akan tetap tinggal? Pertanyaan itu tidak pernah diucapkan. Karena jawaban Saridin tidak pernah diberikan dengan kata-kata, ia mulai lebih sering menghilang dari pusat kegiatan. Hari-harinya diisi dengan perjalanan singkat ke tempat-tempat sunyi, seperti dulu. Ada yang mengira ia sedang bersiap pergi, ada pula yang merasa ia hanya menjaga jarak, agar tidak menjadi pusat baru yang dipuja. Pelindung yang diam memang harus tahu batas. Terlalu dekat, ia menjadi penguasa. Terlalu jauh, ia menjadi legenda kosong. Saridin berjalan di antara keduanya, dengan kesadaran penuh akan rapuhnya peran itu. Di Pati, orang-orang mulai belajar berdiri tanpa sandaran. Mereka masih mengingat Saridin, tetapi tidak lagi bergantung sepenuhnya. Itulah tanda penjagaan yang berhasil. Ketika yang dijaga mampu berjalan sendiri, penjaga bisa melangkah mundur. Wali nyeleneh itu tidak pernah mengajarkan cara menjadi wali. Ia hanya menunjukkan cara menjadi manusia yang jujur pada batin. Dan dari kejujuran itulah, perlindungan lahir, bukan dari kekuasaan, melainkan dari kesadaran. Sejarah jarang mencatat mereka yang menjaga dengan diam. Namun, dampaknya terasa paling lama. Saridin mungkin tidak selalu terlihat, tetapi selama Pati masih menahan diri dari keserakahan dan ketakutan, jejaknya tetap bekerja. Diam-diam, seperti dirinya. Tidak ada hari yang menandai kepergian Saridin secara pasti. Ia tidak berpamitan, tidak meninggalkan pesan terakhir. Mbah Saridin hanya semakin jarang terlihat. Seperti bayangan yang memanjang, lalu menyatu dengan senja. Orang-orang menyadari ketidakhadirannya secara perlahan, ketika mereka berhenti menunggu dan mulai berjalan sendiri. Di Pati, kehidupan terus bergerak. Sawah kembali ditanami, pasar kembali riuh, dan anak-anak bermain tanpa beban cerita lama. Namun ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang tidak tampak tetapi terasa. Cara orang berbicara menjadi lebih tertahan. Cara mereka berbeda pendapat tidak lagi sekeras dulu. Seolah ada batas tak tertulis yang menjaga agar luka lama tidak terbuka kembali. Sebagian orang berkata, Saridin telah pergi jauh. Sebagian lain percaya ia masih ada. Hanya memilih berada di luar pandangan. Tidak ada yang benar-benar tahu. Dan mungkin itulah yang ia inginkan. Kepergiannya tidak menciptakan kekosongan yang gaduh, melainkan ruang sunyi yang mengajarkan tanggung jawab. Nama Saridin kini hidup dalam cerita yang beragam. Ada yang mengingatnya sebagai wali nyeleneh yang sulit dipahami. Ada pula yang menyebutnya penjaga yang datang saat genting, lalu menghilang tanpa meminta balas jasa. Cerita-cerita itu tidak pernah seragam, tetapi semuanya bertemu pada satu kesan. Ia hadir ketika dibutuhkan, bukan ketika dipuja. Para tokoh yang pernah berhadapan dengannya menyimpan kenangan yang tidak nyaman, bukan dendam, melainkan pertanyaan yang belum tuntas. Mereka menyadari bahwa tatanan yang kokoh sekalipun bisa rapuh jika kehilangan kejujuran. Pelajaran itu tidak tertulis dalam aturan, tetapi tertanam dalam pengalaman. Di kalangan rakyat kecil, Saridin dikenang dengan cara yang lebih sederhana. Ia disebut ketika orang ingin mengingatkan diri agar tidak berlebihan. Namanya muncul dalam percakapan pelan. Sebagai contoh, bahwa kebenaran tidak selalu datang dari suara paling keras. Tanpa disadari, itulah bentuk warisan yang paling hidup. Tidak ada makam megah yang menjadi pusat ziarah. Tidak ada gelar resmi yang mengikat namanya dalam kitab kekuasaan. Saridin meninggalkan jejak dalam laku, bukan dalam simbol. Dan jejak seperti itu sulit dihapus, karena ia bekerja di dalam kesadaran. Waktu terus bergerak, membawa generasi baru yang tidak pernah melihat Saridin secara langsung. Namun, nilai yang ia tinggalkan tetap berdenyut. Setiap kali seseorang memilih jujur meski tidak populer, setiap kali kekuasaan ditahan agar tidak melukai, disitulah warisannya bekerja. Sejarah sering ingin menutup kisah dengan kesimpulan yang rapi, namun hidup jarang memberi akhir yang jelas. Kisah Saridin tidak berakhir dengan kemenangan atau kekalahan. Ia berakhir sebagai pertanyaan yang terus berjalan bersama zaman.
Apakah tatanan bisa dijaga tanpa menindas? Apakah kebenaran harus selalu dilembagakan agar diakui? Apakah penjaga harus selalu terlihat? Pertanyaan-pertanyaan itu tetap menggantung, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan selama pertanyaan itu masih diajukan, Saridin belum benar-benar pergi. Warisan yang tak pernah selesai bukanlah beban. Ia adalah pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang berani menjaga keseimbangan tanpa pamrih. Tanah Pati terus berubah, dunia terus bergerak. Namun di antara perubahan itu, jejak langkah seorang lelaki jangkung tetap membayang. Tidak untuk diikuti secara utuh, melainkan untuk direnungkan. Dan disitulah kisah ini berhenti sejenak. Bukan karena selesai, tetapi karena sejarah, seperti Saridin, selalu memilih berjalan lebih dulu, meninggalkan kita dengan tanggung jawab untuk menyusulnya dengan kesadaran.